video amatir yang viral di media sosial, sejumlah supporter yang emosi menyerang sejumlah pemain bola karena dianggap curang saat bermain bola di lapangan Samudra, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Diduga kemarahan supporter ini lantaran ada salah satu tim bola dari Jangkar Situbondo yang mendorong tim Bondowoso. Akibat insiden ini, wasit memutuskan untuk mendiskualifikasi tim Jangkar sebab terbukti mendorong pemain lawan hingga memancing emosi penonton. Ada salah satu pemain yang emosi, akhirnya mendorong pemain tim dari Bondowoso karena mendorong akhirnya dari pihak supporter nggak terima masuk ke dalam lapangan. Akhirnya sempat terjadi keributan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Kedua kubu berdamai setelah melakukan mediasi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kobaran api membakar pasar LKMD Slipi, Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Api berasal dari kios bagian tengah dan menjalar ke kios lainnya. Sedikitnya 3 kios yakni kios buah, baju, dan bumbu dapur ludes terbakar api. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi bahu-membahu memadamkan kobaran api. Petugas kesulitan melakukan pemadaman lantaran sulitnya sumber air dan pintu kios yang terkunci. Merambat ke yang lain, Dan? Ya, merambat ke yang lain. Untuk penyebabnya sendiri apa, Dan? Kita belum mengetahui, masih dalam proses penyelidikan. Siap. Ada berapa yang diterjunkan, Dan? Ada 10 unit dari Jakarta Barat, 1 unit dari Jakarta Pusat. Ada kendala, Dan, dalam proses pemadaman? Kendalanya sumber air yang sangat jauh dan rolling door-nya masih pada terkunci. Setelah 1 jam, petugas berhasil memadamkan api setelah menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Wilson, apa kabarnya? Kayaknya mukanya berseri-seri banget nih karena besok weekend ya. Tentu dong, kan menyambut weekend ini kita senang karena bisa berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Dan tentunya sekarang juga senang karena kita akan membagikan informasi di program Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Bibi Kristami. Dan saya Wilson Purbana. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat di perbincangan di masyarakat, di sekitar kita, dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama pada pagi hari ini. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah warga di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Satu unit rumah di Kelurahan Watang, Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya untuk padamkan api yang kian membesar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 40 menit dengan menerjunkan 7 unit pemadam kebakaran. Kantor yang ada api adalah lalu lintas terang. Kebetulan ini malam ada lomba berat jalan sehingga jalur yang kita lewati itu ya sangat padat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko sembako dan kafe di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai 500 juta rupiah.
Toko grosir sembako dan kafe di Jalan Dipayuda, Banjarnegara, Jawa Tengah ini ludes terbakar Rabu pagi. Api diduga bersumber dari hubungan arus pendek yang menimbulkan percikan api. Seluruh isi toko dan kafe yang sebagian besar merupakan barang plastik ludes terbakar. Api bersumber dari area dapur. Pemilik rumah yang panik meminta bantuan warga sekitar, namun kencangnya angin membuat kobaran api terus menjalar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian dengan mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Kronologi dimungkinkan api berasal dari dapur dan kemungkinan karena hubungan pendek arus listrik. Dan untuk kerusakan rusak berat hampir 95%, antara 90 sampai 95%. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian akibat kebakaran mencapai 500 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, misteri meninggalnya seorang karyawan bank di dalam mobil yang terparkir di rumah sakit Lamongan 4 bulan yang lalu akhirnya terungkap. Petugas kepolisian Polres Lamongan, Jawa Timur mengamankan seorang yang bersama korban saat korban meninggal dan diduga sebagai pelaku pembunuhan. Seorang pelaku berinisial ES, warga Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang diketahui bersama korban sesaat sebelum meninggal diamankan pihak kepolisian. Dari keterangan pelaku mengaku berjalan-jalan dengan korban dengan menumpang mobil milik korban. Namun saat perjalanan, korban tiba-tiba meninggal diduga akibat serangan jantung. Pelaku yang panik akhirnya membawa mobil bersama korban ke Lamongan. Mobil diparkir di areal parkir Rumah Sakit RSUD Sugiri Lamongan. Namun diketahui tak hanya meninggalkan korban di dalam mobil, pelaku juga mengambil ATM korban dan menarik uang tunai senilai 10 juta rupiah. Sedangkan kunci mobil dibuang oleh pelaku. Kemudian setelah korban meninggal dunia di dalam mobil, pelaku mengambil uang milik korban dengan melalui penarikan di ATM, serta mengambil uang yang ada di dalam dompet korban. Sebelumnya pada April lalu, seorang karyawan bank ditemukan meninggal di dalam mobil yang terparkir di Rumah Sakit RSUD Lamongan. Lewat penyelidikan, Polres Lamongan pun mengamankan seorang tersangka berinisial ES. Polisi pun terus mendalami motif pelaku dan pelaku pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai tewasnya karyawan bank di parkiran rumah sakit, kita telah bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Komang Yogi Arya. Halo, selamat pagi Pak Komang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, Pak Komang, kami ingin mengkonfirmasi, jadi karyawan yang jenazahnya ditemukan di Park Sugiri ini meninggal dibunuh oleh pelaku atau memang ada penyakit khusus terkena serangan jantung misalnya? Ya baik, selamat pagi Mas Wilson dan Mbak Devi. Jadi kami jelaskan dari Polres Lamongan melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan pemberatan dan pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian seseorang. Di sini kami jelaskan pada awalnya kejadian terjadi pada awal April 2022. Jadi pada saat sekitar awal April ditemukan mayat ataupun seseorang yang tidak bernyawa di dalam kendaraan Mitsubishi Pajero di RSUD Sugiri, Kabupaten Lamongan. Selang beberapa bulan kemudian kami lakukan penyelidikan dan bisa kami ketahui seseorang yang diduga kuat menjadi pelaku daripada dugaan pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan ini dengan asumsi bahwa yang bersangkutan adalah orang terakhir diajak oleh korban. Sehingga dengan dasar kami lakukan scientific crime investigation, pengecekan di lapangan, kami mendapatkan 2 alat bukti untuk menduga pelaku tersebut adalah orang yang terakhir bersama korban. Dengan asumsi bahwa memang betul korban memiliki penyakit bawaan. Namun di sini seharusnya terduga pelaku bisa melakukan pengobatan ataupun mengantar korban ke rumah sakit sehingga tidak sampai meninggal, mungkin istilahnya seperti itu. Tetapi terduga pelaku malah justru mengajak korban berputar-putar sehingga korban diduga meninggal pada saat di kendaraan. Baik, motifnya apa Pak untuk pelaku kemudian tidak segera langsung mengantarkan korban ke rumah sakit untuk segera diobati?
Ya, jadi motif yang sementara kami dapatkan melalui pemeriksaan per BAP adalah memang ingin menguasai harta korban. Jadi sebenarnya pelaku ini sudah mengetahui bahwa korban ini mengeluh sesak nafas dan sempat memberikan ATM-nya untuk diambilkan uang untuk dibawa ke rumah sakit kalau misalnya ada biaya administrasi. Namun oleh pelaku justru korban diajak berputar-putar di sekitaran Gresik dan Lamongan. Sehingga pada saat korban berpindah dari jok depan ke jok belakang, sudah tidak sadarkan diri, kemudian korban ke beberapa ATM mengambil uang daripada korban. Baik Pak, ini dari kronologi pelaku dapat akses untuk menyetir mobil korban. Apa sebenarnya hubungan pelaku dengan korban? Apakah sudah kenal sebelumnya Pak? Iya, untuk hubungan antara pelaku dengan korban adalah memang hubungan niaga atau jual beli, di mana korban ini memiliki tanah yang akan dijual. Kemudian menghubungi pelaku ES ini yang pekerjaannya sebagai maklar tanah. Jadi seperti itu. Baik, nah ini kan tapi kejadiannya sudah 4 bulan Pak. Lantas mengapa ini akhirnya polisi baru bisa menangkap pelaku sekarang? Apa kendala yang dihadapi polisi? Ya, jadi kami melakukan penyelidikan kurang lebih hampir 4 bulan. Berdasarkan data yang kami bandingkan dengan data milik keluarga juga, kami menemukan petunjuk. Di sini memang pelaku sempat menghapus sebagian besar data komunikasi antara pelaku dengan korban. Itu kendala kami. Tapi berdasarkan kegiatan penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan beberapa petunjuk seperti rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil ATM milik korban. Terus kemudian juga riwayat daripada penyakit korban dan juga beberapa pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Termasuk saat ini kami juga melakukan pendalaman terhadap alat komunikasi milik korban, di mana nanti akan bisa terlihat semoga riwayat percakapan antara korban dengan pelaku. Baik, terima kasih Pak Komang atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Terima kasih Mbak Bibi dan Mas Hudson. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana sesosok mayat bayi ini ditemukan di dalam kardus di kawasan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi masih memburu pelaku yang tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan tersebut. Petugas kepolisian sektor Tanjung Duren bersama tim Inafis Polres Jakarta Barat mendatangi lokasi penemuan mayat bayi di Jalan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas melakukan identifikasi sebuah kardus berisi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang berusia sekitar 7 hingga 9 bulan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menemukan sebuah rumah kos yang merupakan lokasi awal ditemukannya kardus berisi jasad bayi ini. Seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan wanita tukang cuci pakaian diperiksa. Sih pasti bongkaran sampah Pak. Terus? Langsung saya laporin ke Pak RT. Terus jangan jangan dipegang dulu gitu. Biarin aja seperti itu. Langsung dimasukin ke dalam kardus dah. Sejumlah saksi dan penghuni rumah kos serta rekaman CCTV telah diperiksa polisi. Kini petugas masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang tega membuang bayi. Saat ini adalah kita menemukan siapa pelakunya, ya. Apabila nanti sudah kita dapat temukan pelakunya, tentunya kita akan bisa menemukan motif apa ya sehingga membuang bayi ini. Guna kepentingan otopsi, petugas membawa jasad bayi ini ke RSCM Jakarta. Kini kasus ini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sesosok jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Denpasar, Gilimanuk, di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Jenazah tersebut ditemukan warga yang hendak mencari rumput. Sejumlah luka ditemukan di tubuh jenazah. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di pinggir jalan Denpasar, Gilimanuk, tepatnya di kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Jembrana, Bali. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencari rumput. Warga tersebut menyusuri jalan Denpasar, Gilimanuk. Tepat di lokasi ia menemukan benda mencurigakan menyerupai boneka. Namun setelah diselidiki ternyata sesosok mayat. Temuan mayat ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian. Aparat kepolisian dari unit Reskrim Polsek Melaya dan Polres Jembrana mendatangi lokasi. Mayat dievakuasi ke pinggir jalan untuk dilakukan pemeriksaan awal.
Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim Inafis Polres Jembrana dan tim dokter Puskesmas Melaya. Dari hasil pemeriksaan awal, tim Inafis Polres Jembrana dan tim dokter Puskesmas Melaya ditemukan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah korban. Luka bekas seretan di jari kedua kaki korban, serta ditemukan sejumlah jari patah. Kiri memang wanita tampaknya itu, cuman untuk identitas lebih lengkapnya akan didalami oleh Inafis Polres nanti, sekalian untuk permintaan visum mayatnya. Demikian. Ada memang ditemukan secara kasat mata pada wajah ada tampak luka memar, itu apakah akibat perbuatan orang atau seperti apa, ini kita masih dalam demikian. Hingga saat ini petugas belum menemukan identitas korban. Saat ditemukan, korban menggunakan baju biru tua dan celana jeans biru, serta tangan kiri menggunakan jam tangan hitam bertali kuning kecoklatan. Aparat kepolisian belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Namun dugaan sementara jenazah tersebut korban pembunuhan yang sengaja dibuang di pinggir jalan, sedangkan dugaan kedua adalah korban tabrak lari. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri blak-blakan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda berikut, tetap bersama kami pemirsa.